وشهد القادر الجيلاني وإمام المغربي شيخنا الحبيب شيخ أبو حسن الشتيلي وفقيه المقدم شيخنا الحبيب محمد بن علي بعلي وقطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد سنالوي وبا بن علي الحداد ووصولهم وقرهم وخصوصا إلى الإمام الجليل عبد الرحمن الدباعي رحمه الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم في الدين والدارين آمين وخصوصا إلى جميع الحاضرين حاضرات مسلمين مسلمات في هذا المجلس وفي هذا المكان وفي هذا المسجد سهل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسالة مسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا رب يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا رب يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظناك وأماناك يا ربي صل يا ربي واشكنا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا رب يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي ختنا بالسعادة يا يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي واكفي كل معدي يا ربي يا رب يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.
Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bidukhuli syahri Rajab. Hiya syahrullah kama qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an waj'alni min ibadika salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Ma'asyiral hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah bainal maghrib wal isya Masjid Syurajul Muttaqin rahimakumullah. Syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat berupa hidayah, taufik, inayah, maunah sehingga sampai detik ini Allah mudahkan kita, Allah beri kita kemampuan, Allah beri kita kelancaran untuk kita bisa mengisi akan waktu-waktu kita dengan amal ibadah, dengan amal soleh. Mudah-mudahan ini semua merupakan pertanda bahwa kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap betul mudah-mudahan nikmat agung ini tidak Allah ambil, tidak Allah cabut, tidak Allah hilangkan dari diri kita kecuali kita kembali ke hadirat Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Sayyidul Wujud wa afdalu kulli mawjud, Sayyiduna wa maulana wa habibana wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita, tauladan kita, mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini dengan niatan takarrub ilallah, memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, memenuhi perintah berzikir, menjalin tali silaturahim, memakmurkan masjid, memakmurkan majelis taklim, menuntut ilmu, mengisi waktu antara dua sholat dengan ibadah, mengikuti jejak langkah para ulama saleh, dan dengan niatan-niatan kebaikan yang lainnya. Mudah-mudahan ini semua merupakan perwujudan nyata bahwa kita ingin selalu dan selalu mengikuti jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan ini semua kita berharap kelak di yaumil kiamah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenali kita, mengakui kita sebagai umatnya, mendapati syafaat beliau, dan insyaAllah bersama beliau pula kita akan berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, seiring waktu Allah beri kita kesempatan untuk berada di tahun baru 2025 dan bertepatan kita juga berada di
Ya, salah satu dari arba'atun ashurul hurum, yaitu bulan Rajab. Ya, bulan Rajab sebagaimana kami sitir tadi, itu dinyatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rajab ini adalah bulannya Allah. Inna Rajaba syahrullah. Ya, berkata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ya, beliau mengatakan segala sesuatu, orang, benda atau keadaan yang di situ gandeng dengan nama Allah, dengan asma Allah, bernisbat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan bahwa sesuatu, orang, benda, keadaan itu tidak ada tandingannya. Tidak ada yang menyainginya. Dia memiliki keunggulan, memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh selainnya. Contoh, masjid. Masjid ini apa? Masjid Baitullah. Maka jadilah masjid ini adalah sebaik-baik Iya. Karena apa? Baitullah, rumahnya Allah. Dalam bentuk apapun, pokoknya itu masjid. Tidak melihat bangunannya, tidak melihat. Bahkan misalnya ada tanah ditancapkan di situ, di sini dibangun masjid. Silakan tahiyatul masjid di situ tidak masalah. Kenapa? Ia sudah menjadi bakalan masjid. Dan masjid pasti mengingatkan orang untuk beribadah. Tidak ada. Ayo nang masjid totolan. Ada. Ayo nang masjid apa? Diskusi. Tidak ada. Ya. Ini tempatnya orang untuk beribadah. Ini. Satu. Berikutnya. Al-Quran. Al-Quran apa nih Pak? Kalamullah. Ya, kalau karena ini kalamullah, firman Allah, tidak ada di dunia pendapat siapa, perkataan siapa yang menandingi Al-Quran, tidak ada. Maka jadikanlah Al-Quran itu sebaik-baik zikir. Ya. Buat apa kita ini sowan kiai, sowan wali kutub lah misalnya. Minta amalan-amalan. Sementara Al-Quran tidak kita baca. Ya, perkataan siapa? Perkataan Rasul pun ya, Nabi Muhammad tetap tidak bisa. Al-Quran tetap di atasnya. Tidak ada. Karena itu adalah kalamullah. Firmannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syaibul Maulid, ya, Habib Ali Al-Habsyi itu mengatakan, aku heran kepada orang-orang itu. Kok sih sumpek? Kok sih kok sih ruwet uripe? Padahal di hadapannya itu ada Al-Qur'an. Kemudian Nabi Muhammad itu apa? Rasulullah. Maka jadilah Nabi Muhammad itu sebaik-baik makhluk. Tidak ada yang menandingi beliau, tidak ada. Yang menyaingi, tidak ada. Tidak ada yang menyaingi keutamaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab itu adalah Syahrullah, adalah bulannya Allah. Maka ia merupakan bulan yang istimewa, memiliki keutamaan sendiri yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Ya. Tapi bulan Rajab ini luar biasa. Taklim seperti ini beda pahalanya dengan taklim di luar bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini adalah permulaan dari rasa gembira kita
ketika kita menyongsong datangnya bulan Ramadan. Ada hadis kan? Ya. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Nggih. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka haram jasadnya tersentuh api neraka. Nah, jenengan sakniki gembira napa mboten, Pak? Bu, bunga napa mboten? Bunga dengan datangnya bulan Ramadan? Bunga. Nah, pertanyaan berikutnya, buktinya apa? Napa bukti ini jenengan senang? Bu? Napa? Jenengan senang napa? Datangnya Ramadan senang napa kan? Loh, setiap kesenangan yang disenangi kita ada buktinya, Pak. Nggak hanya senang. Apa bukti ini? Pokoknya senang. Nggak bisa. Harus ada pembuktian. Senang napa mboten jenengan? Napa bukti ini? Nah, mulailah di bulan Rajab ini. Rasulullah memulai bulan Rajab ini dengan banyak berpuasa. Dahului Ramadan itu dengan puasa sunnah. Itu ya. Sehingga apa? Masuk bulan Ramadan itu kita tidak terasa berat. Kenapa? Sudah latihan di bulan sebelumnya. Apalagi banyak-banyak baca Al-Quran. Agar apa? Masuk bulan Ramadan, lidah kita, bibir kita tidak berat. Tidak berat ketika membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa? Karena begitu lama kita tinggalkan Al-Quran setelah bulan Ramadan tadarus. Waduh. Mana-mana habis Ramadan, tutup semua Al-Quran itu. Ya, tidak ada yang melanggengkan itu. Baca Al-Quran. Dan keterkabulan doa kita yang dilantunkan tadi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan, itu akan nampak apa keberkahannya ketika kita di bulan Rajab ini semakin banyak kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan apa saja, tidak harus ibadah. Ketika kita semakin banyak kebaikan di bulan Rajab ini, berarti apa? Doa kita, pujian kita yang dilakukan oleh anak-anak kita. Allahumma barik lana fi Rajab. Itu semuanya kalau kita semakin baik, berarti apa? Memang kita mendapati keberkahan di bulan Rajab. Ya. Sebaliknya, kalau bulan Rajab sama saja, berarti apa? Ya, tidak mendapat ya kan keberkahan. Itu sekedar muqaddimah mengingatkan saja itu. Ya, nah, mudah-mudahan cukup waktu. Mudah-mudahan Allah beri kita kemampuan, Allah beri kita taufik untuk kita bisa mengisi akan waktu-waktu kita di bulan Rajab ini. Ma'asyiral hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Taklim pada malam hari ini sebagaimana yang disebarkan di situ, ya, kita akan mengkaji 9 tanda taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, taubat bukan tobat. Nggih, taubat bukan tobat. Kalau tobat itu soto babat. Nah, loh iya. Loh, soto babat maksudnya apa? Ketika makan soto pedesnya minta ampun, apa? Terucap wis kapok aku. Ya, kapok pada saat itu diundang lagi, ada soto lagi, makan lagi. Nah, itu berarti kapok lombok. Ya, bukan itu. Ya, ini taubat. Ya, dalam artian yang lainnya adalah orang yang kembali lagi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
sungguh. Nah, dan taubat itu adalah salah satu ibadah yang Allah cintai. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbut mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang suka bertaubat, ya, kembali mendekat kepadanya. Dan orang-orang yang mutatahhirin, orang yang suka menjaga kesucian, habis batal wudu langsung kembali ya melakukan wudu kembali. Ya, seperti itu. Dan ada perintah, ya, ada perintah bahwa kita ini dianjurkan untuk bertaubat. Ya, dalam surat At-Tahrim di awalnya itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Apa yang didapati orang-orang bertaubat? Allah itu gembira, sangat gembira ketika orang itu hambanya bertaubat kepadanya melebihi kegembiraan seseorang yang ketika ia kehilangan sesuatu, kemudian sesuatu itu didapatkannya kembali. Hilang, kemudian dapat kembali. Senang apa enggak? Wah, itu senangnya Allah, itu melebihi orang yang seperti ini. Ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan ada semacam kisah itu. Ada orang di Jazirah Arab itu mau melakukan perjalanan. Ya, maka dipersiapkan unta dan kuda karena ini perjalanan panjang lama. Ya, dijadikan unta untuk tunggangannya, untuk membawa perbekalannya, kemudian jadikan kuda untuk dia jadikan kendaraan untuk melintasi Jazirah Arab itu. Ketika dalam perjalanan tentu melelahkan. Ya, ketika lelah maka berhenti. Orang ini satu tempat kemudian istirahat. Karena payah tertidur. Beberapa saat setelah bangun onta dan kudanya tidak ada di tempat. Tidak ada dicarinya itu. Ini namanya padang pasir kan. Tidak ada tumbuhan, cuma gundukan, cari keliling. Tidak ada. Setengah berputus asa, lelah lagi, kembali ke tempat semula ia beristirahat. Tertidur lagi. Beberapa saat sudah itu bangun, kuda sama untanya ada di tempatnya semula. Kira-kira orang ini gembira mana? Luar biasa gembiranya, cari gembira. Nah, Allah gembiranya melebihi orang yang tadi. Ketika apa? Ketika ada hambanya mau bertaubat. Maka dalam kitab Tajul Arus, ya, pancian pertama seseorang untuk memang ingin dekat dengan Allah dan semakin tinggi derajatnya itu adalah tidak bisa, harus melalui makom taubat. Ya, melalui makom kedudukan taubat. Kenapa? Karena ini adalah awal untuk pembersihan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang baik itu bukan orang yang tidak melakukan dosa, maksiat, enggak. Pokoknya namanya orang selain Rasulullah, selain Nabi,
itu tidak maksum. Ya, pasti tetap melakukan kesalahan. Nah, tapi apa? Ia cepat kembali, ya, bertaubat kepada Allah. Nah, itu orang baik, bukan orang baik tidak punya dosa. Nah, tentu kita ini ingin tahu seperti apa sih ya ketika kita ini melakukan tobat dan ingin tahu seperti apa tobat kita di hadapan Allah. Ya, dan semuanya ingin mengetahui ya, taubat saya ini diterima apa enggak. Ya tentu ya keterimaan apa wallahu a'lam. Tapi ulama memberikan alamat, memberikan tanda-tanda bahwa taubat hamba Allah ini bisa dikatakan diterima. Alamat atau tanda yang pertama adalah ketika seseorang itu taubatnya diterima adalah hati lebih tentram dan tenang. Ya, tentu ya itu akan mengalami yang demikian. Kenapa? Karena setiap orang yang melakukan maksiat, ya, melakukan apa? Dosa, hatinya pasti gelisah. Tidak bisa, Pak. Iki sajanya aku keliru. Kalau masih ada hati berkata begitu, Pak, berarti hati itu masih hidup. Maksudnya apa? Tidak gelap betul itu. Tapi kalau misalnya orang sudah bermaksiat, jadi apa kalau orang Jawa? Jadi sekojangan. Itu sudah apa? Tidak bisa apa? Tidak bisa bermaksiat dalam keseharian. Wah, itu berarti apa? Hatinya sudah mati sudah. Tapi kalau masih hati kita ini kayak aku keliru ini. Itu kalau masih berkata begitu nurani kita, berarti itu apa? Hati kita ini masih hidup. Masih memberi nasihat kepada diri kita ini. Nah, yang begini ini ya, kalau cepat bertaubat, maka seseorang itu akan lebih tentram lagi hatinya, lebih tenang lagi. Ya. Karena apa? Senyatanya adalah kesalahan itulah yang menjadikan hati kita ini menjadi gelisah. Gini obatan? Iya, tidak bisa dipungkiri. Ya. Nah, kalau sudah apa? Hati tentram, kemudian tenang, maka Allah beri kepada yang bersangkutan apa? Lingkungan yang lebih baik. Sehingga apa? Lebih senang berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, lebih senang berkumpul dengan apa? Kalau yang perempuan muslimah yang solihah. Sudah tidak mau yang tadinya apa? Jagongan di warung. Tidak. Ini waktunya. Ya meskipun jagongan itu tergantung anuannya, tapi tidak. Ini bukan. Nanti akan diarahkan betul seperti itu. Yang biasanya jagongan sampai tengah malam, bal-balan, itu nanti ini tidak baik, tidak bagus. Dia akan memisahkan diri dari hal-hal yang demikian itu. Masih ingat cerita itu loh Pak? Cerita masyhur itu loh. Yang orang membunuh 99 itu loh. You know what? Membunuh 99. Dosa besar apa enggak? Besar datang kepada rahib, kepada pendeta, tanya, saya membunuh 99. Gimana tobat? Bisa diterima enggak? Ini apa? Rahibnya, pendetanya roto saklek. Wah, 99. Waduh. Wah, ya Pak. Itu enggak bisa, sulit. Wes langsung cangkepi. Ya, pateni bisa. Jadi 100. Ya. Tapi ya tadi hati tetapi hidup. Jangan kok sampai 100 aku mateni. Tetap ingin tobat. Ya.
datang kepada rahib yang lainnya. Oh, yang rahib ini bijaksana. Loh, enggak, tetap bisa kamu bertobat. Diterima tobatmu. Gimana caranya? Caranya. Syaratnya kamu pindah. Pindah dari kampungmu. Soalnya kampungmu itu singgarannya apa? Mengini loh. Yang jadi menjadikan kamu seperti ini karena kampungmu itu pindah. Ya, untuk bisa tobat. Oh gitu ya, kita. Dalam kisah itu kan berangkat menuju kampung yang baik. Dalam perjalanannya orang ini meninggal. Keker malaikat rahmat dengan malaikat azab. Nah, yang malaikat rahmat, nah ini roh saya ini saya bawa ke tempat yang enggak bisa malaikat 100 ya. Mata ini 1 sih. Ya, enggak bisa. Ada khotir, ada suara, coba biar perselisihan ini enggak berkelanjutan, ukur. Dia berangkat menuju ke kampung yang mau dia tuju untuk bertobat, diukur mana yang lebih dekat. Ya, ternyata berapa? Lebih dekat ke kampung yang dituju hanya selisih satu ini jengkal nih. Kilan apa jengkal? Sekilan. Ya, hanya cara apa? Dibawa oleh malaikat rahmat. Loh ini belum apa? Ini belum istilahnya melakukan hal yang baik, cuma niat untuk masih bertobat. Sudah mendapati ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, katanya Gus Bah, agama ini jangan menurut prasangka kita. Jangan kok nek ngene kudune ngene. Enggak bisa.